Ya, Bu. Oke. Ya, teman-teman sekalian, sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, anak ibu ya. Baik. Sebelum kita belajar, ibu mau absen dulu kehadiran dari kalian semua. Astrid, Haris, Jessica, ada yang hadir nggak? Ada. Oke, coba tunjukkannya orangnya apa? Satu, dua, tiga. Hari ini aku yang akan kita bahas. Sepertinya kita akan belajar tentang hikayat. Sepertinya kita belajar di hikayat. Kenapa? Karena ibu tadi barusan menggunakan bahasa Melayu. Karena hikayat merupakan suatu cerita Melayu. Kemarin ibu sudah memberikan gambaran kepada kalian tentang hikayat. Yang akan kita bahas hari ini tentang hikayat, ya. Nah, yang akan kita capai hari ini indikatornya adalah yang pertama, kamu menganalisis karakteristik cerita hikayat. Jadi yang pertama, kamu siswa diharapkan mampu menganalisis karakter dalam hikayat. Yang kedua, menganalisis isi dan nilai-nilai dalam hikayat. Jadi ada dua ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut nih, kalian harus ketahui dulu sebenarnya hikayat itu apa. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pengertian atau definisi dari hikayat? Saya, Bu. Ya, silakan. Hikayat adalah sebuah cerita panjang yang dikemas dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa Melayu untuk menceritakan sebuah pahlawanan seseorang. Ya, betul sekali. Nah, setelah kamu mengetahui pengertian, kira-kira hikayat itu dari mana berasal? Asal-usul hikayat itu berasal dari bahasa Arab, Bu, yaitu haka yang artinya bercerita atau menceritakan. Hikayat mulai populer atau terkenal pada masa Melayu klasik. Makanya hikayat itu terkenal sebagai karya sastra yang berasal dari Melayu. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, biasanya hikayat dibaca sebagai pelipur lara. Apa itu pelipur lara? Ya, untuk menghibur. Hanya sebatas menghibur. Ya, sebatas menghibur. Jadi kalau kita membaca hikayat, terhibur kita. Tokoh-tokoh apa saja yang diceritakan di dalam hikayat? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mas Kino. Tokoh itu ada raja, putri raja, perawan suci dan sebagainya. Orang-orang suci, orang-orang hebat, putri-putri raja atau anak-anak raja, dan binatang. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik teks hikayat. Nah, karakteristik teks hikayat ini ada 6. Ada 6 macam, ya. Yang pertama itu terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua terdapat kesaktian dalam tokoh-tokohnya. Dan ketiga anonim. Nah, lihat yang pertama, poin pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita, maksudnya yaitu ada beberapa adegan yang di luar nalar manusia. Yang kedua, terdapat kesaktian dalam tokoh-tokohnya. Setiap tokoh memiliki kesaktian. Yang ketiga, anonim, yaitu tidak diketahui pengarangnya. Baik. Baik, selanjutnya. Nah, lihat. Yang keempat tadi
yaitu cerita digambarkan di kawasan istana. Yang kelima bersifat statis, yaitu bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Yang keenam menggunakan alur bertikai atau dia dapat menceritakan cerita di dalam cerita. Ya, betul. Ya seperti itu. Istana sentris itu berarti ceritanya di seputar istana, menceritakan anak-anak raja dan kedermawanan seorang raja. Kemudian bersifat statis. Statis berarti tidak berubah-ubah. Tetap seperti itu dari zaman ke zaman. Ceritanya tidak berubah. Baik, sekarang kita masuk pada nilai-nilai hikayat. Nah, kira-kira di dalam teks hikayat ada nilai-nilai apa saja? Ya, banyak itu nilai-nilai itu. Ada bisa menyebutkan nilai-nilai apa saja? Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, apa aja yang kamu? Saya nilai-nilai hikayat itu ada 3, yaitu nilai moral, nilai religius, dan nilai budaya. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba, Bapak. Ya. Nilai hikayat ada juga nilai sosial, nilai edukasi, dan nilai estetika. Oke, nilai sosial, nilai edukasi dan nilai estetika. Nah, coba kita baca sama-sama yang pertama. Sekarang di teks hikayat itu ada ciri kebahasaan. Nah, kira-kira di ciri kebahasaan itu apa saja? Ya, anak-anak ibu. Bu, Oh, konjungsi itu kata penghubung. Contoh dari kata penghubung itu misalnya kata dan, karena, tetapi, setelah, dan lain-lain. baik, ya betul. Yang kedua, penggunaan kata-kata arkais. Siapa yang bisa menjawab apa itu kata arkais? Ya, silakan. Arkais ialah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau kuno dan tidak lazim lagi dipakai lagi dan juga bentuk kata yang sudah tua. Oke. Ya, arkais itu adalah kata yang sudah tua dan jarang dipakai. Baik, terakhir ya, ada unsur-unsur pembangun hikayat. Nah, ini ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama ada tema, ada latar, ada apa? Selanjutnya ada apa? Ya, selanjutnya ada terakhir ada sudut pandang. Ada yang mau menjelaskan?
dari teks hikayat Indra Bangsawan. Deskripsi atau kalimat tema dalam teks hikayat Indra Bangsawan yaitu tentang kerajaan, menceritakan kehebatan Syahrini dan Indra Bangsawan dalam menghadapi musuh. Latar tempat negeri Soban. Sudut pandang yang digunakan dalam hikayat Indra Bangsawan adalah sudut pandang orang ketiga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai manfaat yang terkandung dalam cerita hikayat. Yang ketiga ada nilai budaya yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua itu sama-sama gagah. Yang keempat ada nilai moral yang terdapat pada paragraf ke-10. Ada yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran hari ini ya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita membuat simpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mengerti apa pengertian hikayat, unsur pembangun hikayat, karakteristik apa saja yang terdapat dalam hikayat, kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat, dan ciri kebahasaan yang digunakan pada cerita hikayat. Yang bisa diterapkan oleh kalian di masyarakat. Bu, Ya, silakan. yang pertama kita dapat mengetahui bahasa Melayu klasik seperti apa karena sebelumnya kita tidak tahu. Yang kedua, bahasa Melayu klasik itu bersifat halus, Terus ya. halus dan lembut, jadi kita dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dahulu, Putandu silakan. Ya, baik, silakan Putandu. Siap gak? Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Mengucapkan salam kepada ibu guru.